Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Yulianti, CGP Angkatan 4 dari SD Negeri Dukulo 2, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan pengajar praktek Bapak Sentropik dan Bapak Fasilnya adalah Bapak Zainal Safiuddin. Bagaimana kabar teman rekan CGP setanah air? Di sini sedang turun hujan. Jadi sesekali ada suara guntur. Brebes sekarang itu sering sekali turun hujan karena kita sekarang sedang musim penghujan ya, jadi harap maklum. Semoga rekan CGP selalu sehat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas di LMS dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan yang disebut adalah terkait dengan satu kurikulum yang memiliki pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua adalah memberikan kepada guru untuk menanggapi atau merespon dari kebutuhan murid. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang minat murid untuk belajar. Yang keempat, bagaimana guru menciptakan prosedur atau rutinitas atau metode yang fleksibel, metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kelima adalah penilaian yang berkelanjutan. Dalam penilaian yang berkelanjutan adalah setiap anak memiliki nilai dan terus berlanjut sehingga mereka dapat menguasai materi yang diajarkan. Jadi pembelajaran berdiversi adalah haruslah pembelajaran yang berakar kepada kebutuhan murid dan bagaimana guru itu merespon kebutuhan murid tersebut. Menurut Tomlinson, berdasarkan aspeknya, pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai seorang guru, kita itu mengenali karakter murid kita sendiri-sendiri. Kita dapat mengenali antara murid yang satu dengan murid yang lain yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga murid ini memiliki keterampilan, pemahaman materi yang antara murid yang satu dengan murid yang lain yang berbeda. Lalu tugas-tugas di setiap murid itu juga ada yang memicu murid untuk mengetahui, untuk menyelesaikan tugas itu dengan cepat, ada yang biasa-biasa saja. Hal ini berhubungan dengan minat murid untuk belajar. Dan tugas itu juga memberikan kesempatan pada murid untuk bekerja dengan apa yang mereka sukai sesuai dengan profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Sebagai contoh di kelas saya sendiri, saya adalah wali kelas 5 di SD Negeri Dukulo 2, Kecamatan Bulakamba. Di dalam kelas saya ini ada 28 siswa dan siswi. 28 ini setiap anak itu memiliki karakteristik, memiliki minat belajar yang berbeda-beda, memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang sudah baik membaca, menulis ataupun berhitungnya. Ada anak juga kelompok yang kedua ini yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitungnya itu tidak sebagus kelompok yang pertama.
Ada kelompok yang ketiga adalah ada kelompok yang memiliki keterampilan, kemampuan membaca dan menulisnya itu terbatas, tidak seperti kedua kelompok yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai guru, saya harus memfasilitasi bagaimana untuk melayani tiga kelompok ini sehingga materi saya dapat saya sampaikan kepada murid saya tersebut dengan cara memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat. Minat ini merupakan daya tarik. Minat ini merupakan sesuatu yang mendorong, merupakan sesuatu keadaan mental yang menghasilkan respon yang terarah kepada sesuatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan atau memuaskan diri. Tomlinson sendiri bahwa minat itu melakukan pembelajaran yang berbasis minat itu diantaranya sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadarkan bahwa antara kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka dengan belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang dikurangi atau dikenal baru bagi mereka. Yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar murid. Minat itu sebenarnya dibagi menjadi dua perspektif, yaitu minat situasional, yaitu dalam minat ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh meningkatnya perhatian, upaya atau pengaruh yang dialami pada masa tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik pada seorang guru dengan cara bicaranya atau cara mengajarnya, itu seperti itu. Jadi gaya visual guru tersebut menarik minat murid tersebut. Yang kedua adalah minat juga dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka yang panjang dalam objek tertentu atau tema tertentu. Minat ini adalah minat individu. Seorang anak yang memiliki minat terhadap, sebagai contoh terhadap hewan, pasti akan tertarik ketika kita akan belajar tentang ekosistem. Sebagai contoh, nanti kita ke sawah, kita akan belajar tentang ekosistem sawah. Di sawah itu ada apa saja. Minat anak yang tertarik terhadap hewan akan mencari tahu di sawah itu ada hewan apa saja. Dia pasti akan mencari tahu seperti ikan, keong, terus kadal, ya di sawah juga, di sini juga ada darah, ada tempat pangkalan darah dan lain sebagainya. Anak yang minat terhadap hewan akan mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan hewan yang ada di sawah itu. Jadi minat adalah suatu motivasi yang penting bagi murid untuk terlibat aktif di dalam pembelajaran sehingga murid dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Pentingnya mempertimbangkan minat murid adalah beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik minat murid, diantaranya dengan cara 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Bisa dengan cara bercerita, disisipin cerita ya, ataupun dengan cerita humor atau dengan selingan berupa permainan, itu bisa dilakukan seperti yang saya lakukan ketika melakukan pembelajaran. Saya sisipin dengan cerita-cerita seperti cerita legenda ya bisa, cerita fabel bisa, atau cerita pengalaman pribadi yang menarik siswa untuk mengetahui kelanjutan cerita tersebut. Nanti tengah jalan saya potong, tidak saya lanjutkan, dilanjut oleh hari berikutnya, seperti itu.
Menciptakan konsep yang kedua adalah menciptakan konsep pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari oleh murid. Yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Seperti halnya kita orang dewasa, anak juga memiliki minat, memiliki keinginan yang dapat menarik dia untuk tetap belajar. Hal itu disadari oleh guru. Jadi kita itu sebagai guru itu harus belajar dan belajar untuk mengetahui minat murid kita satu persatu, kemudian kita dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan minat murid tersebut sehingga pembelajarannya menjadi menarik. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu kepada cara-cara bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran yang baik terhadap muridnya. Bagaimana murid tersebut, minat murid tersebut tertarik kepada pembelajaran yang guru sajikan. Tujuan dari profil belajar murid adalah mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Sebagai seorang guru, kita tanpa sadar telah melakukan pembelajaran yang kadang itu memilih gaya belajar menurut kita sendiri, yang menurut kita itu pas, padahal hal itu tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada murid. Jadi sebagai guru itu wajib sebelum melakukan pembelajaran, sebelum mengajar itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan profil belajar murid. Faktor-faktornya itu apa aja? Di antaranya adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, terkait terhadap ruangan belajar yang ada, terkait dengan keadaan lingkungan yang ada, pengaruh budaya, contohnya ini ada yang nyantai, ada yang kalau itu buru-buru itu ya, itu termasuk profil belajar murid. Ada lagi yaitu preferensi gaya belajar, yaitu gaya belajar yang visual adalah gaya belajar yang dengan cara melihat. Seperti saya akan menjelaskan, wilayah Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia itu terdiri ada 5 pulau besar. Hal itu adalah bisa kita lakukan dengan menggunakan alat peraga peta seperti yang ada di belakang saya. Atau kita dapat kalau belajar itu dengan menggunakan PowerPoint yang disajikan menggunakan proyektor kayak gitu. Juga anak juga belajar dengan cara melihat. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, adalah gaya belajar dengan mendengarkan. Sebagai contoh, saya sedang menjelaskan materi belajar, siswa A, murid saya itu mendengarkan penjelasan saya. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestik, yaitu belajar sambil melakukan sesuatu. Sebagai contoh adalah untuk membuktikan bahwa air itu bentuknya berubah menurut wadah, menurut tempatnya. Seorang anak dapat membuktikan dengan cara meletakkan air, menaruh air di gelas atau di botol. Itu seperti itu. Ya, contoh identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Sebagai contoh ini seperti ini ya Bapak, Ibu, rekan CGP. Saya kebetulan ini
di kelas 5. Di kelas 5 saya akan mengajarkan tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, di kelas 5 itu tema 7 adalah peristiwa dalam kehidupan materi IPS ya. Saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa asing negara Eropa yang ada di Indonesia. Saya bisa menggunakan gambar-gambar yang sumbernya dari buku. Saya juga bisa menggunakan gambar-gambar yang berasal dari Google, atau saya bisa mencari video-video tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia seperti yang ada di Maluku, atau Portugis yang ada di Maluku, Belanda yang ada di Banten. Kemudian dari uraian yang saya jelaskan tadi, murid dapat mencatat informasi yang apa yang akan didapat. Kemudian guru saya itu memberikan kepada murid untuk menjelaskan dengan gaya bahasanya mereka sendiri tentang kedatangan bangsa Eropa terhadap ke Indonesia. Itu tujuannya untuk apa, mencari apa yang mereka cari. Itu seperti itu Bapak Ibu. Contoh belajar guru untuk mengidentifikasi kebutuhan murid adalah guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara diantaranya: 1. Mengamati perilaku murid-murid. Kedua adalah mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang dipelajari. Yang ketiga adalah melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, sikap pada saat ini. Kemudian mencatat kebutuhan apa itu diungkapkan. Informasi tersebut itu akan menjadi sebagai bahan untuk proses penilaian. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Dengan cara ya bisa memanggil orang tua atau wali murid, atau kita melakukan kunjungan secara berkala. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas atau beraktivitas dalam pembelajaran. Yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang ketujuh, membaca raport murid dari kelas mereka sebelum, kemudian melihat komentar dari guru-guru sebelumnya. Yang kedelapan, berbicara dengan guru sebelumnya, yaitu sekarang saya kelas 5, saya akan tanya kepada guru yang kelas 4. Yang kesembilan, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang ditunjukkan oleh murid. Ke-10, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Yang ke-11 adalah melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang ke-12, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran murid. Itu adalah yang dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dengan kebutuhan murid yang ada. Lingkungan belajar yang mendukung bagi murid di dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah setiap orang di kelas ya itu disambut dengan baik, tidak ada yang saling menyakiti atau sikap yang tidak enak seperti itu. Yang kedua adalah setiap yang ada di kelas itu, anggota di kelas itu saling menghargai, saling menyayangi sehingga menimbulkan rasa yang aman.
menimbulkan harapan. Harapan itu untuk belajar lebih baik, untuk mendapatkan nilai lebih baik. Guru juga di sini itu mengajar itu untuk mencapai hasil belajar yang bagus supaya sukses. Guru memberikan kepada murid sikap yang adil, yang nyata. Jadi tidak berat sebelah, tetapi sikapnya guru itu yang adil. Ada yang selanjutnya adalah adanya kolaborasi murid dan guru saling bekerja sama di dalam pembelajaran untuk menumbuhkan tujuan pembelajaran itu supaya sukses. Ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Dengan syarat 1 adalah pembelajaran berdiferensiasi berhasil adalah bersifat proaktif. Guru akan berasumsi, guru akan menyempurnakan pembelajaran yang ada. Sebagai contoh, guru itu tidak akan berpaku terhadap satu pembelajaran, satu metode, tetapi guru itu selalu metodenya di dalam mengajar itu selalu bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Guru itu akan menyempurnakan setiap pembelajaran demi tercapainya hasil belajar. Yang kedua adalah pembelajaran diferensiasi adalah pembelajarannya bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Di sini adalah kualitas yang ditekankan terhadap pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi berakar kepada penilaian. Di sini setiap pembelajaran itu, akhir pembelajaran itu akan diadakan penilaian, baik penilaian pengetahuan, penilaian sikap maupun penilaian keterampilan yang dimiliki oleh setiap murid untuk melihat kemampuan atau perkembangan murid tersebut. Yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan atau konten, produk, dan proses. Di semua ruangan, guru berurusan dengan setidaknya 3 elemen, yaitu konten, proses, dan produk. Konten adalah masukan apa yang dipelajari oleh murid. Proses adalah bagaimana murid berupaya memahami ide atau informasi yang disampaikan oleh guru. Produk adalah hasil yang dicapai murid. Sebagai contoh, hasilnya itu hasil bisa berupa hasil unjuk kerja, ya, bisa hasil portofolio juga yang sudah dihasilkan oleh murid. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Jadi pembelajaran ini tidak berpusat pada guru. Pembelajaran ini adalah pusatnya murid. Murid sebagai fokus, sebagai pusat pembelajaran. Di sini kita sebagai guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan membangun sehingga murid itu berniat untuk belajar dengan metode, dengan strategi pembelajaran yang meminat murid, mendorong murid untuk belajar dan mengekspresikan diri pengetahuan yang mereka sudah kuasai itu apa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan pembelajaran seluruh kelas, kelompok, atau individu. Di sini adalah ditandai dengan adanya irama berulang dari melakukan persiapan kelas, mengulas kembali, berbagi, yang kemudian diikuti kesempatan untuk mengeksplorasi individu atau kelompok kecil, eksentasi dan produksi, seperti itu.
Yang ketujuh adalah pembelajaran berdiferensiasi, bersifat organik dan dinamis. Di sini kolaborasi yang berkelanjutan antara guru dan murid itu sangat penting untuk memperbaiki hasil belajar, untuk memperbaiki peluang belajar agar lebih efektif untuk setiap murid. Guru itu dapat memantau antara di dalam kegiatan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.